Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pengantar mesin-mesin listrik pada mata kuliah mesin arus bolak-balik. Untuk yang pertama, kita mau mengetahui di mana motor itu digunakan. Nah, motor listrik ini merupakan sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk salah satunya memutar impeller, pompa, fan atau blower, menggerakkan kompresor, mengangkat bahan, dan lain-lain. Motor listrik digunakan juga di rumah, seperti kita gunakan pada peralatan yang ada di rumah, seperti mixer untuk membuat kue, kemudian ada bor listrik, ada fan angin, di kipas angin, kemudian dan di industri. Nah, motor listrik ini juga disebut sebagai kuda kerja. Kuda kerjanya industri karena diperkirakan bahwa motor-motor menggunakan sekitar 70% beban listrik total di industri. Nah, kita sekarang mau mengetahui bagaimanakah jika sebuah motor itu bekerja. Jadi mekanisme kerja untuk seluruh jenis motor secara umum itu arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. Nah, jika kawat yang membawa arus tersebut dibengkokkan, jadi kawatnya kita buat menjadi sebuah lingkaran atau loop, maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Nah, pasangan gaya menghasilkan tenaga putar atau torsi untuk memutar kumparan. Terakhir, motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut dengan kumparan medan. Jadi pada mata kuliah yang sebelumnya kita juga telah menjelaskan bagaimana cara motor bekerja. Kemudian dalam memahami sebuah motor, penting untuk mengerti apa yang dimaksud dengan beban motor. Nah, beban motor ini mengacu pada keluaran tenaga putar atau torsi yang sesuai dengan kecepatan yang diperlukan. Nah, ini merupakan kategori beban. Yang pertama ada beban torsi konstan, di mana bebannya itu permintaan keluaran energinya bervariasi dengan kecepatan operasinya, namun torsinya tidak bervariasi. Jadi nilai keluaran energinya saja yang berubah-berubah. Nah, contohnya ada di mana? Contoh beban-beban dengan torsi konstan ini itu seperti conveyor, rotary kilns, dan pompa displacement konstan. Nah, yang kedua, beban dengan variabel torsi. Jadi beban ini bebannya dengan torsi yang bervariasi, torsinya berubah-ubah nilainya dengan kecepatan operasi. Nah, contohnya di variabel torsi ini itu adalah pompa sentrifugal dan kipas fan. Jadi torsinya bervariasi sebagai kuadrat kecepatan. Gitu. Yang terakhir itu ada beban dengan energi konstan, yaitu beban dengan permintaan torsi yang berubah dan berbanding terbalik dengan kecepatan. Nah, contohnya untuk beban dengan daya konstan adalah peralatan-peralatan mesin. Dua, ini ada jenis motor listrik. Nah, gambar di bawah ini memperlihatkan motor listrik yang paling umum. Motor tersebut dikategorikan berdasarkan pasokan input, konstruksi, dan mekanisme operasi dan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini. Jadi ini adalah gambar dari motor DC. Ini motor secara umum seperti itu. Nah, motor DC sendiri itu dia menggunakan arus langsung atau DC yang tidak langsung. Motor DC ini digunakan pada penggunaan khusus di mana diperlukan penyalaan torsi yang tinggi atau percepatan yang tetap untuk kisaran kecepatan yang luas. Nah, keuntungan dari motor DC ini yaitu sebagai pengendali kecepatan yang tidak mempengaruhi kualitas pasokan dayanya. Motor ini dapat dikendalikan dengan mengatur tegangan dinamonya dan arus medannya. Nah, mengatur tegangan dinamo ini digunakan untuk meningkatkan tegangan dinamo yang akan meningkatkan kecepatan dari motor DC-nya tadi.
Nah, kalau arus medannya diatur itu untuk menurunkan arus medan agar kecepatannya meningkat. Nah, ini adalah persamaan hubungan antara kecepatan flux medan dan tegangan yang ditunjukkan di persamaan ini. Untuk gaya elektromagnetik, besarnya E atau gaya elektromagnetiknya itu besarnya sama dengan K dikalikan dengan flux dikalikan dengan N. Sedangkan torsi sama dengan K dikalikan dengan flux dikalikan dengan IA. Di mana E-nya di sini adalah elektromagnetik yang dikembangkan pada terminal dinamo. Jadi ini satuannya dalam volt. Kemudian flux di sini adalah flux medan yang berbanding lurus dengan arus medan. N-nya adalah kecepatan motor tadi dalam RPM atau putaran per menit. T-nya adalah torsi. I-nya adalah arus. IA itu adalah arus dinamo. Dan K-nya adalah konstanta. Nah, yang kedua ada motor AC. Keuntungan utama motor DC terhadap motor AC adalah bahwa kecepatan motor AC lebih sulit dikendalikan. Nah, untuk mengatasi kerugian ini, motor AC dapat dilengkapi dengan penggerak frekuensi variabel untuk meningkatkan kendali percepatan sekaligus menurunkan dayanya. Nah, motor induksi ini merupakan motor yang paling populer di industri karena keandalannya dan lebih mudah perawatannya. Motor induksi AC cukup murah, harganya setengah atau kurang dari harga motor DC, dan juga memberikan rasio daya terhadap berat yang cukup tinggi, sekitar 2 kali motor DC. Nah, ini merupakan gambar dari motor sinkron. Nah, motor sinkron sendiri berputar pada kecepatan sinkron. Nah, berapakah besarnya kecepatan sinkronnya? Itu dapat kita lihat dari persamaan NS sama dengan 120 F per P, di mana NS-nya sendiri adalah kecepatan sinkron dari motor sinkron tadi. Kemudian F ini adalah frekuensi dari motor dari pasokan frekuensinya. Kemudian P-nya adalah jumlah kutub pada motor sinkronnya tadi. Nah, yang selanjutnya mengenai motor induksi. Ini merupakan motor AC juga dan motor yang paling umum digunakan pada berbagai peralatan di industri. Popularitasnya karena rancangan yang sederhana, murah, dan mudah didapat dan dapat langsung disambungkan ke sumber daya AC. Nah, komponennya sama, dia punya rotor dan ada stator di sini. Rotornya sendiri, motor induksi ini menggunakan dua jenis rotor. Yang pertama ada rotor kandang tupai atau sangkar tupai, kita sering dengarnya. Kemudian yang kedua ada lingkaran rotor yang memiliki gulungan 3 fase, lapisan ganda, dan terdistribusi. Nah, kemudian ada komponen yang kedua yaitu stator. Stator ini dibuat dari sejumlah stamping dengan slots untuk membawa gulungan 3 fasa. Gulungan ini dilingkarkan untuk sejumlah kutub tertentu. Gulungan ini diberi spasi geometri sebesar 120 derajat. Nah, ini merupakan konstruksi dari motor induksi. Di sini ada stator, kemudian ada rotor. Ini adalah rotor adalah bagian yang berputar pada motor induksi, kemudian stator adalah bagian yang tetapnya. Dan di sini ada bearing, di sini ada rotor elektromagnet, stator elektromagnet. Ini ada wiring cover. Ini ada motor frame, jadi ini bagian luar dari motornya. Ini adalah end belt. Seperti itu. Nah, ini klasifikasi dari motor induksi ada dua, yaitu ada motor induksi satu fasa dan ada motor induksi 3 fasa. Nah, untuk motor induksi satu fasa, motor ini hanya memiliki satu gulungan stator dan beroperasinya dengan pasokan daya satu fasa, memiliki rotor kandang tupai dan memerlukan sebuah alat untuk menghidupkan motornya.
Nah, sejauh ini motor ini merupakan jenis motor yang paling umum digunakan dalam peralatan rumah tangga seperti fan, mesin cuci, dan pengering pakaian. Dan untuk penggunaannya sekitar 3 sampai 4 HP. HP di sini adalah horsepower dayanya. Seperti itu pemakaian daya untuk motor induksi satu fasa. Nah, kemudian untuk motor induksi 3 fasa, medan magnet yang berputar dihasilkan oleh pasokan 3 fasa yang seimbang. Kalau tadi motor ini satu fasa, yang ini adalah motor induksi 3 fasa. Motor tersebut memiliki kemampuan daya yang tinggi, dapat memiliki kandang tupai atau gulungan rotor, walaupun 90%-nya memiliki rotor kandang tupai dan penyalaannya sendiri. Nah, diperkirakan bahwa sekitar 70% nih motor yang ada di industri maksudnya itu menggunakan jenis motor induksi 3 fasa. Contohnya pompa, kompresor, belt conveyor, jaringan listrik, dan grinder. Jadi di pabrik-pabrik atau di industri itu lebih banyak menggunakan motor induksi 3 fasa dibandingkan motor induksi 1 fasa. Nah, dayanya sendiri itu tersedia dalam sepertiga hingga ratusan horsepower. Jadi memang dayanya lebih besar. Itu kenapa motor induksi 3 fasa lebih banyak digunakan di industri-industri besar khususnya karena peralatan-peralatan yang ada di industri tersebut kan besar-besar dayanya, menggunakan daya yang besar sehingga dibutuhkan motor yang ukurannya atau kapasitas dayanya lebih besar. Makanya kita menggunakan motor induksi 3 fasa. Nah, ini untuk kecepatan dari motor induksi. Jadi di dalam prakteknya motor itu tidak pernah bekerja pada kecepatan sinkron, namun pada kecepatan dasar yang lebih rendah. Terjadinya perbedaan antara dua kecepatan tersebut disebabkan adanya slip atau geseran yang meningkat dengan meningkatnya beban. Jadi semakin besar bebannya, maka slip atau geserannya semakin besar, semakin meningkat. Nah, slip ini hanya terjadi pada motor induksi. Untuk menghindari slip, dapat dipasang sebuah cincin geser atau slip ring. Dan motor tersebut dinamakan motor cincin geser atau slip ring motor. Nah, ini adalah persamaan untuk menghitung persentase dari slip atau geseran tadi. Jadi ini persentase dari slipnya adalah NS dikurangi NB atau NR kita biasa sebutnya dibagi NS dikalikan dengan 100%. Di mana NS-nya sendiri adalah kecepatan sinkron dalam RPM. Kemudian NB-nya adalah kecepatan dasar dalam RPM, seperti itu. Jadi NS itu bisa dikatakan kecepatan motor pada saat dia belum diberi beban. Kemudian NB ini adalah kecepatan pada saat dia diberi beban full atau diberi beban penuh, seperti itu. Nah, harga dari slip motor induksi itu bervariasi maksudnya bergantung dari kecepatan putarnya. Untuk pada saat motornya start, maka putaran rotornya NR-nya sama dengan 0 RPM. Sehingga slipnya dia 100% karena di sini nilai NR-nya itu sama dengan 0. Maka NS dibagi NS itu adalah 1 kalikan 100, maka dia slipnya 100%. Tapi kalau dia sudah sinkron motornya, motor induksinya tadi, maka nilai NR-nya sama dengan NS. Sehingga NS dikurangi NR-nya di sini akan sama dengan 0. Maka slipnya akan bernilai 0%. Itu maka motornya akan berada dalam keadaan diam. Nah, jadi harga slip motor induksi itu berkisar antara 0 sampai 100%. Dimana kalau dia 0 maka motornya dalam keadaan diam. Kalau dia pada saat start maka putarannya 0 RPM sehingga slipnya sama dengan 100%. Nah, yang ini merupakan pengkajian dari motor listrik. Ini menjelaskan bagaimana kinerja motor listrik. Nah, efisiensi dari motor listrik sendiri itu prinsipnya adalah motor mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk melayani beban tertentu.
Nah, pada proses perubahan energi listrik menjadi energi mekanik, tentu akan ada kehilangan energi. Jadi di sini kalau kita punya input power atau inputan daya, jadi di suatu motor karena kita mau mengubah energi listrik dari inputannya ini, di motor ini diubah menjadi energi mekanik. Di sini di motor ini mengubah energi listrik menjadi mekanik, maka nanti keluaran dayanya itu akan berkurang dari daya masukannya. Kenapa? Karena ada losses di sini, ada kehilangan energi. Kehilangan energinya untuk apa? Ya untuk mengubah energi listrik jadi energi mekanik tadi. Sehingga daya keluarannya nanti tidak akan sama nilainya atau lebih rendah daripada inputan dayanya yang diberikan di motor tersebut. Karena dia melayani beban tertentu sehingga dia akan kehilangan energi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang digunakan untuk melayani beban ini. Seperti itu. Itu yang menyebabkan adanya losses atau kehilangan energi pada saat kita menggerakkan suatu motor. Nah, efisiensi motornya sendiri ditentukan oleh kehilangan dasar yang dapat dikurangi hanya oleh perubahan pada rancangan motor dan kondisi operasi. Nah, ini tabel di bawah ini merupakan tabel dari jenis kehilangan atau rugi-rugi pada motor induksi. Nah, jenis rugi-ruginya atau kehilangannya itu ada kehilangan tetap atau kehilangan inti yang prosentasenya sebesar 25%. Kemudian kehilangan variabel yaitu rugi-rugi statornya atau I kuadrat R pada statornya itu sekitar 34%. Kemudian pada rotornya, rugi-rugi rotornya I kuadrat R-nya 21%. Kemudian rugi-rugi gesekan dan penggulungan ulang itu 15%. Dan rugi-rugi beban yang menyimpannya sebesar 5%. Ini berdasarkan BEE India tahun 2004. Yaitu jenis-jenis kerugian pada motor, rugi-rugi daya maksudnya ya. Rugi-rugi daya pada motor induksi. Nah, efisiensi motor dapat didefinisikan sebagai perbandingan keluaran daya motor yang digunakan terhadap keluaran daya totalnya. Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi efisiensi dari motor tadi. Yang pertama itu adalah usianya. Pasti semakin lama kita pakai atau semakin lama kita menggunakan si motornya tadi, maka efisiensinya akan semakin berkurang karena memang sesuatu yang kita gunakan secara terus-menerus, maka nanti dia akan mengalami penurunan kualitas seperti itu. Nah, jadi usia sendiri mempengaruhi efisiensi dari motor. Kalau motornya baru, pasti dia lebih efisien daripada motor yang sudah digunakan selama bertahun-tahun, misalnya seperti itu. Nah, faktor yang kedua yang mempengaruhi efisiensi itu ada kapasitas. Nah, sebagaimana pada hampir kebanyakan peralatan, efisiensi motor meningkat dengan laju kapasitasnya, seperti itu. Kalau kapasitasnya semakin besar, maksudnya efisiensi motornya akan semakin baik. Nah, faktor yang ketiga yang mempengaruhi efisiensi adalah kecepatan. Nah, motor dengan kecepatan yang lebih tinggi biasanya lebih efisien. Yang keempat adalah jenisnya. Sebagai contoh, motor kandang tupai biasanya lebih efisien daripada motor cincin geser. Yang kelima itu ada suhu. Nah, ini jelas motor yang didinginkan oleh fan dan tertutup total atau TEFC itu lebih efisien daripada motor screen protected drip proof. Jadi suhu itu memang mempengaruhi efisiensi dari suatu peralatan. Kalau dia nanti suhunya tinggi atau dia atau kalau motornya panas itu akan mengurangi efisiensinya karena nanti kalau dia mengalami panas itu terjadi rugi-rugi atau kehilangan daya tuh dari motornya tersebut sehingga kalau ada kerugian daya tadi ada rugi-ruginya maka efisiensinya akan berkurang karena rugi-rugi tadi akan mempengaruhi keluaran daya dari motornya tersebut. Kalau inputnya tadi harusnya 100 kalau efisiensinya bagus, yang bagus itu sebenarnya teorinya adalah yang bagus itu adalah efisiensi 100%, tapi di dunia nyata itu rata-rata
efisiensi dari motor-motor atau mesin-mesin itu biasanya di 85% hingga 90%. Jadi kalau kita punya inputan dayanya itu 100 watt misalnya, kalau efisiensinya bagus tadi 90% misalnya, maka nanti keluaran dayanya atau output dayanya dia akan 90 dikali 100 tadi, 90% kali 100, maka keluaran dayanya akan 90 watt juga. Tapi kalau misalnya dia panas, maka akan ada rugi-rugi nih selama dia mengkonversi dari energi listrik menjadi energi mekanik tadi, maka tidak 90% tadi energi keluaran yang akan didapat. Seperti itu. Jadi suhu sangat mempengaruhi dari efisiensi suatu motor. Nah, yang faktor selanjutnya itu adalah penggulungan ulang motor yang dapat mengakibatkan penurunan efisiensi. Kemudian yang terakhir, faktor yang paling penting adalah beban. Ya, bebannya semakin nanti kita jelaskan yang selanjutnya. Nah, ini hubungan yang jelas antara efisiensi motor dan beban. Jadi pabrik motor itu membuat rancangan motor untuk beroperasi pada beban 50 sampai 100%. Nah, jadi di sini sedang diuji motornya diberi beban dioperasikan pada beban 50, berarti di sekitar sini sampai 100% dibebaninya motor tersebut. Dan ternyata setelah diuji dia akan paling efisien pada bebannya jika dibebaninya 75% di sini. Sekitar di sini 75%. Tapi jika bebannya turun ke 50%, maka efisiensinya juga akan turun 50, lebih cepat seperti ditunjukkan di sini. Jadi ini merupakan grafik antara beban, di sini sumbu X-nya adalah beban, kemudian di Y-nya ini adalah persentase dari efisiensinya, efisiensi motornya. Jadi nanti bisa dilihat di sini semakin dibebani, maka efisiensinya dapat terlihat nih dari grafik ini seperti apa. Nah, mengoperasikan motor di bawah laju beban 50% akan memiliki dampak pada faktor dayanya, sehingga nanti efisiensinya juga berkurang. Kalau kita bebani motornya di bawah 50% nih di area ini, maka nanti efisiensinya semakin berkurang. Bisa dilihat dari grafik ini, nanti efisiensinya semakin menurun dia. Harusnya dia bagusnya di 80 ke atas, nih 75% ke atas. Tapi kalau dia dibebani, motornya dibebani dengan beban di bawah 50%, maka nanti efisiensinya menurun nih di sini. Seperti itu. Nah, efisiensi motor yang tinggi dan faktor daya yang mendekati 1 itu sangat diinginkan untuk operasi yang efisien, untuk menjaga biaya rendah untuk seluruh pabrik, tidak hanya untuk motornya saja. Seperti itu. Nah, ini beban pada motor. Kenapa kita mengkaji beban pada motor? Karena sulit untuk mengkaji efisiensi motor pada kondisi operasi yang normal. Beban motor dapat diukur sebagai indikator dari efisiensi sebuah motor. Nah, dengan meningkatnya beban, faktor daya dan efisiensi motor bertambah sampai nilai optimumnya pada sekitar beban penuh. Nah, untuk menentukan bebannya sendiri, kita bisa menggunakan persamaan ini. Beban sama dengan PI dikalikan dengan efisiensi, di sini N ini efisiensi, dibagi dengan horsepower-nya, dikalikan dengan 0,7457. Di 0,4757 ini adalah mengkonversi dari horsepower menjadi KW. Jadi 1 horsepower itu sama dengan, ini 0,745 ini dalam, KW benar. Jadi 1 horsepower itu sama dengan 0,7457 kW. Di mana N-nya ini adalah efisiensi operator motor dalam persentase, ini persen. Kemudian HP-nya di sini adalah nameplate untuk horsepower-nya. Jadi nameplate-nya itu bisa dilihat nanti di motornya. Nilai HP-nya berapa, horsepower-nya berapa, ada di nameplate-nya. Kemudian bebannya itu adalah daya keluar sebagai persentase dari laju daya. Kemudian PI-nya ini adalah daya dalam 3 fasa. Satuannya adalah KW. Gitu.
Nah, 3 metode untuk menentukan beban motor bagi motor yang beroperasi secara individu, yaitu yang pertama adalah kita, metode yang pertama itu mengukur daya masukannya. Nah, metode ini menghitung beban sebagai perbandingan antara daya masuk atau daya yang diukur dengan analisis daya dan nilai daya pada pembebanan 100%. Nah, yang kedua kita ukur jalur arusnya. Beban ini ditentukan dengan membandingkan ampere yang terukur, itu diukur juga dengan analisis daya, dengan laju ampere. Metode ini digunakan bila faktor daya tidak diketahui dan hanya nilai ampere saja yang tersedia. Juga direkomendasikan untuk menggunakan metode ini bila persen pembebanannya kurang dari 50%. Jadi tadi seperti yang grafik pembebanan dan efisiensi tadi, kalau pembebanannya kurang dari 50%, kita bisa pakai metode pengukuran jalur arus ini. Nah, yang ketiga adalah metode slip. Beban ditentukan dengan membandingkan slip yang terukur bila motor beroperasi dengan slip untuk motor dengan beban penuh. Nah, penelitian metode ini terbatas, namun dapat dilakukan dengan penggunaan tachometer. Jadi, tachometer ini adalah alat untuk mengukur kecepatan dari motor yang sedang bergerak tadi. Caranya dengan cara ditempelkan pada motor yang sedang berputar, atau sekarang dia tachometernya itu modelnya dengan laser seperti itu. Jadi kita cukup tembakkan ke motor yang sedang berputar, nanti akan terbaca tuh berapa kecepatan motor yang sedang berputar tersebut dengan menggunakan tachometer. Nanti penggunaan tachometer sendiri kalian bisa lihat di bengkel. Nanti kalian bisa coba pakai tachometer untuk mengukur atau melihat berapakah kecepatan motor yang sedang berputar. Seperti itu. Nah, karena penggunaan daya masuk merupakan metode yang paling umum digunakan, maka hanya metode ini yang dijelaskan untuk metode pada motor 3 fasa. Nah, yang pertama ini kita mau mengukur daya yang masuk pada motor tadi. Berapa besarnya daya masukan yang diberikan terhadap motor tadi, itu besarnya adalah PI sama dengan V kali I kali PF, ini adalah power factor atau faktor daya, dikalikan dengan akar 3 dibagi 1000. Dibagi 1000 karena daya 3 fasenya mau kita jadikan kilowatt gitu. Kalau V kali I aja kan nanti satuannya adalah watt. Maka kita bagi 1000 agar nanti satuannya dalam kilowatt. Seperti itu. Dimana PI-nya adalah daya 3 fasa dalam kilowatt. Kemudian V-nya adalah tegangan RMS atau nilai tengah garis ketiga fase. Kemudian I-nya adalah arus yang terukur. Kemudian PF-nya adalah faktor daya dalam desimal, bukan dalam persen. Jadi PF-nya 0, berapa gitu misalnya. Nah, akar 3-nya sendiri adalah karena dia dayanya dalam 3 fase, makanya kita kalikan akar 3. Nah, alat analisis daya yang dapat mengukur nilai daya secara langsung itu biasanya menggunakan multimeter atau pump tester untuk mengukur tegangan, arus, dan faktor daya untuk menghitung daya yang masuk pada motor tadi. Gitu. Jadi kita ukur nanti tegangannya, arusnya, kemudian faktor dayanya pada motor yang mau kita gunakan, sehingga kita bisa menghitung tadi daya yang masuk pada motor tersebut berapa. Tinggal kita kalikan antara V kali I dikalikan dengan faktor daya kali akar 3 dibagi 1000. Nah, untuk menentukan nilai daya dengan mengambil nilai plat nama atau nameplate. Jadi kalau misalnya data kita dari nameplate, itu biasanya nanti ada nilai horsepower-nya berapa di nameplate itu. Kemudian ada efisiensi juga. Biasanya di nameplate motornya itu dia akan menampilkan efisiensi pada beban penuhnya berapa persen. Jadi nanti kita bisa menghitung daya yang masuk pada beban penuh dalam kilowattnya. Dicari dari nilai horsepower tadi yang ada pada nameplate berapa dikalikan dengan 0,7457. Ini kalau satuannya belum dalam
kilowatt gitu. Itu dikalikan nilai horsepower-nya dikalikan dengan 0,7457 agar satuannya dalam kW, kemudian dibagi dengan efisiensi pada beban penuhnya. Ini juga ada pada template-nya nanti. Jadi kita bisa tahu berapakah daya masukan jika motornya diberi beban penuh. Tapi kalau sudah ada nilai dari daya masukannya, pada saat dia beban penuh nggak usah dicari lagi nih nilai HP dan NR-nya gitu. Karena nilai-nilai ini, nilai PR ini kalau diketahui baru kita lihat dari template-nya gitu. Karena template kan pasti ada di motornya tersebut pasti punya template gitu. Tapi kalau sudah diketahui nilai PR-nya berapa, maka kita tidak perlu lagi masukkan nilai horsepower dari template dan NR-nya. Seperti itu. Nah, untuk bebannya kita bisa cari nilai persentase bebannya atau daya keluarnya itu dinyatakan dalam persen, nanti bisa dicari dari PI per PR dikali 100%, di mana PI-nya adalah daya 3 fase yang terukur dalam KW. Tadi PI itu adalah yang kita hitung sebelumnya. PI sama dengan didapat dari tegangan yang terukur, arus yang terukur, dan faktor daya yang terukur. Tadi kita ngukur pakai multimeter atau bisa pakai tangmeter tadi, sehingga kita bisa cari nilai PI-nya tadi di yang tahap pertama. Kemudian PR-nya adalah daya masuk pada beban penuh tadi yang di atas ini. Di tahap kedua tadi PR-nya berapa, dihitung, kalau sudah ada tinggal kita masukkan nilainya sehingga nanti kita tahu bebannya itu daya keluarnya berapa persen gitu dari nilai daya masukannya, seperti itu. Nilainya adalah PI dibagi PR kali 100%. Nah, tadi ini untuk konversi satuan daya 1 horsepower itu sama dengan 745,7 watt. Atau kalau kita mau jadikan kilowatt itu sama dengan 0,7457 kW. Nah, sedangkan kalau kita mau konversi dari watt ke horsepower, 1 wattnya itu sama dengan 1,34 kali 10 pangkat min 3 horsepower. Oke, seperti itu. Jadi nanti akan ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Jangan lupa dicek di assignment pada Microsoft Teams dan dikerjakan sesuai deadline waktu yang sudah ditentukan. Oke, untuk materi hari ini sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.